wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Estika. Saya dari kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek dari guru produktif saya mata pelajaran PWPB, yaitu Bapak Imam Amirullah, yaitu tugas membuat aplikasi BKK SMKPC untuk alumni SMKPC. Untuk login, admin harus memasukkan email dan password. Di sini saya menggunakan email admin 2 dan memasukkan password yang telah dibuat. Dan ini adalah halaman utama setelah admin berhasil login. Di sini ada dashboard, ada perusahaan, ada lowongan, ada lamaran, alumni, admin, dan testimoni. Untuk di tampilan dashboard, di sini ada alumni, jumlah alumni, di sini ada jumlah lamaran, ada jumlah admin, jumlah perusahaan, dan jumlah lowongan. Pertama, saya akan mencoba menambahkan perusahaan. Di sini saya akan menambahkan perusahaan Nabati. Kita akan menambahkan foto perusahaan Nabati. Untuk statusnya kita akan langsung posting dan saya sudah berhasil menambahkan perusahaan. Di sini admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan lowongan. Di sini saya sudah sempat menambahkan lowongan di PT Wika. Dan sekarang saya akan mencoba menambahkan lamaran di PT Kaldu Sari Nabati. Di sini bidang pekerjaannya pabrik. Untuk keahliannya bisa memahami pekerjaan, contohnya kualifikasi yang dibutuhkan minimal 18 tahun. Untuk gaji, contoh 2 juta per bulan. Tipe pekerjaannya di bagian staf gudang mungkin. Kita coba bukan staf gudang, tapi di bagian apa ya? Di bagian pengecekan ulang. Contoh saja untuk syaratnya, contoh CV dan surat lamaran, jam kerja full day, pendidikan minimal SMA SMK. Untuk status sama, kita langsung posting saja. Dan kita berhasil menambahkan lowongan. Di sini admin bisa menambahkan, mengedit, melihat detail, dan menghapus. Ini adalah detail dari perusahaan, dari lowongan yang telah ditambahkan. Untuk pengisi loker, admin di bidang pabrik, nama perusahaan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, tipe pekerjaan pengecekan ulang, bisa disebut juga seperti staf untuk mengecek ulang barang yang telah diproduksi. Hanya contoh. Untuk kalian bisa memahami pekerjaan, kualifikasi minimal 18 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK, gaji contoh 2 juta per bulan, syarat CV dan surat lamaran. Untuk status posting. Dan di sini juga ada lamaran. Mengapa di halaman admin ada lamaran? Karena bisa saja nanti ada alumni yang datang langsung ke BKK SMKPC karena ingin langsung ditambahkan. Dia tidak mengisi di
halaman yang sudah disediakan oleh SNMPTPC nanti akan dibahas. Contohnya kita akan karena si alumni belum login, jadi nanti saja lamarannya kita coba. Dan di sini ada alumni. Di sini juga ada data-data alumni, yaitu admin menambahkan alumni seperti biasa. Kita akan mencoba menambahkan alumni. Kita akan menambahkan foto alumni. Contoh nama alumni ASA/SIKA, tempat tanggal lahir, nomor KTP, jenis kelamin perempuan, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, tahun ajaran 2023-2024, alamat Kampung Pasir Salam, untuk kontak, simpan. Alumni atas nama Elsa berhasil ditambahkan. Di sini admin bisa menghapus, melihat detail, dan mengedit. Kita akan melihat detail profil dari alumni tersebut. Di sini ada nama, ini SN, NIS, tempat tanggal lahir, KTP, jenis kelamin, jurusan, tahun ajaran, kontak, alamat. Dan di sini juga ada berkas alumni. Berkas alumni ini maksudnya alumni bisa melengkapi data pribadinya atau profilnya di halaman landing page nanti, seperti menambahkan berkas-berkas yang dibutuhkan saat lamar kerja, karena setiap perusahaan pasti beda-beda syaratnya. Di sini juga ada berkas-berkas alumni, yaitu ijazah pendidikan, transkrip nilai, SKCK, kartu kuning, dan SKS atau surat keterangan sehat. Di sini alumni atas nama ASA/SIKA karena baru ditambahkan, jadi belum menambahkan berkas. Dan di sini bisa lebih, adminnya bisa lebih dari satu. Kita akan coba menambahkan admin. Nama Sasa, untuk email admin bkk@gmail.com, kontaknya bebas. Dan untuk passwordnya, kenapa tidak ada form isi password? Karena passwordnya sudah otomatis dibuat. Kita coba simpan. Dan admin atas nama Sasa sudah berhasil dibuat. Dan yang terakhir ada testimoni. Di testimoni ini admin hanya bisa menghapus testimoni yang diisi oleh alumni. Dan selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi sebagai alumni. Untuk alumni, jika belum login, maka alumni hanya bisa melihat landing page saja. Di sini di landing page ada kata sambutan dari BKK, ada perusahaan yang sudah bekerja sama, ada tujuan dibuatnya sistem BKK ini, ada galeri dari alumni yang sudah bergabung atau sudah didaftarkan oleh admin, dan ada testimoni. Kita akan login. Karena tadi admin sudah menambahkan alumni bernama ASA/SIKA, maka kita akan masuk sebagai ASA/SIKA. Untuk alumni harus memasukkan NISN dan password untuk login. Untuk passwordnya juga sudah otomatis dibuatkan. Dan kita akan masukkan password. Alumni bernama ASA/SIKA sudah berhasil login. Di sini perbedaan antara sudah login dan belum login ada di bagian navbar dan di bagian kata pembukanya atau ucapan selamat datang. Di bagian navbar, jika belum login maka tampilannya tadi hanya ada home dan login. Jika sudah login
maka tampilan di navbarnya ada home, lowongan kerja, perusahaan, riwayat, dan di riwayat ada riwayat perusahaan, riwayat lowongan, dan riwayat testimoni. Dan yang terakhir ada profil saya dan logout. Untuk di ucapan selamat datang di sini ada perbedaannya, ada nama alumni yang sudah login. Contoh, Hai Elsa Estika, selamat datang di Bursa Kerja Khusus BKK SMK EPC Tasikmalaya. Untuk yang lainnya masih sama, dan di sini ada perusahaan yang sudah bekerja sama, masih sama, tujuan, galeri, dan testimoni. Dan untuk yang lainnya di sini ada lowongan kerja. Jadi alumni bisa mendapatkan info tentang perusahaan yang membuka lowongan. Contohnya di sini ada manufaktur. Contohnya di sini ada lowongan di perusahaan Wika di bidang manufaktur dan sebagai staf gudang, dan ada di PT Nabati di bidang pabrik sebagai pengecekan ulang. Contoh, kita akan melihat details dari perusahaan ini, dari lowongan ini. Nah, kita buka details, dan di sini ada detail dari lowongan kerja proyeknya, seperti gajinya 4 juta per bulan, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, tipe pekerjaan staf gudang, tanggal posnya dari tanggal 5 bulan 12 2023, keahlian yang dibutuhkan, kemampuan problem solving yang sangat baik, pengalaman dalam mengelola tugas atau proyek yang kompleks di lingkungan kerja sebelumnya. Kualifikasi yang dibutuhkan, keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk bekerja dengan banyak orang dalam suatu proyek. Jam kerjanya dari hari Senin sampai Jumat. Untuk syarat, CV dan surat lamaran. Dan bisa juga melihat detail perusahaan yang membuka lowongan. Di sini nama perusahaannya PT Wijaya Karya Persero Tbk, alamat perusahaan Jalan DI Panjaitan, kontak perusahaan, dan ada juga deskripsi perusahaan. Kita akan mencoba melamar pekerjaan tersebut. Kita hanya perlu memasukkan surat lamaran dan CV. Contoh, kita akan memasukkan, ini contoh ya. Tuh. Kirim. Dan sudah berhasil mengirim surat lamaran tersebut. Selanjutnya di sini ada fitur perusahaan. Untuk fitur perusahaan masih sama seperti lowongan kerja. Di fitur perusahaan kita bisa melihat perusahaan mana saja yang sudah bekerja sama dengan BKK SMK EPC Tasikmalaya. Dan di sini ada riwayat. Di riwayat ada riwayat perusahaan, riwayat lowongan, dan riwayat testimoni. Kita akan membuka riwayat perusahaan. Di riwayat perusahaan, alumni bisa mengajukan perusahaan yang semisalnya belum bekerja sama dengan BKK SMK EPC Tasikmalaya. Kita akan mencoba menambahkan perusahaan. Di sini kita menambahkan perusahaan PT Cikara Abadi, alamat Perum CGM, untuk kontak, deskripsi pembuatan aplikasi, dan untuk ini fotonya, kirim. Dan kita sudah berhasil menambahkan. Kita akan lihat di perusahaan. Di sini perusahaan yang kita ajukan belum tampil karena belum di ACC oleh admin. Jika perusahaan yang kita ajukan sudah di ACC oleh admin, maka akan tampil di perusahaan yang sudah bekerja sama. Otomatis kita bisa menambahkan lowongan di perusahaan yang sudah kita ajukan. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba menambahkan lowongan. Di sini kita akan mencoba menambahkan lowongan. Kita bisa menambahkan lowongan seperti lowongan perusahaan Nabati. Bisa karena perusahaan tersebut sudah bekerja sama dengan
BKK SMK PC Tasikmalaya apabila lowongan yang kita ajukan dari perusahaan yang belum bekerja sama, kita bisa mengajukan perusahaan tersebut apabila kita akan menambahkan lowongan di perusahaan A misalnya, tetapi perusahaan A belum bekerja sama dengan BKK SMK PC, maka kita bisa mengajukan perusahaan tersebut ke BKK SMK PC. Apabila BKK SMK PC sudah menyetujui, maka kita bisa menambahkan lowongan tersebut. Kita akan menambahkan lowongan untuk perusahaan yang telah bekerja sama. Contoh di PT Kaldu Sarinabati. Di sini jangan deh. Kita akan mencoba di Wijaya Karya. Sebab itu bidang perusahaan manufaktur, keahlian bisa melalui pekerjaan saja. Kualifikasinya untuk gaji 8 juta mungkin. Tipe pekerjaannya sebagai pelaksana utama. Contoh syaratnya surat lamaran saja, waktu bekerja Senin sampai Jumat, pendidikan SMK 1 tersimpan. Maka lowongan yang telah kita tambahkan sudah berhasil. Dan untuk bisa tampil di lowongan kerja agar bisa dilihat oleh alumni yang lain, maka kita harus menunggu persetujuan dari BKK. Kita akan mencoba lihat details dari lowongan dan details dari perusahaan. Dan kita juga bisa melamar pekerjaan di perusahaan di lowongan yang sudah kita tambahkan. Di sini kita akan masuk ke riwayat testimoni. Di sini kita akan menambahkan testimoni. Semisalnya dengan adanya sistem BKK seperti ini lebih memudahkan kami dalam mencari lamaran pekerjaan. Kirim. Berhasil. Kita berhasil menambahkan testimoni. Kita lihat apakah di halaman utama alumni masuk testimoni masuk atau tampil testimoni yang sudah kita tambahkan ternyata sudah masuk, dan berarti berhasil testimoni yang kita tambahkan. Dan kita akan kembali ke halaman admin. Kita akan melihat apakah testimoni yang kita tambahkan masuk ke halaman admin dan sudah berhasil masuk. Kita akan melihat perusahaan yang tadi kita ajukan. Di sini status dari perusahaan yang kita ajukan adalah pending, dan di landing page juga di bagian perusahaan yang telah kita tambahkan belum tampil. Admin harus meng-ACC kita posting, dan untuk meng-ACC admin harus memasukkan fotonya kembali. Simpan. Sudah posting, kita lihat apakah tampil, dan perusahaan yang ditambahkan sudah tampil. Kita lihat lowongan yang tadi diajukan. Di sini kita akan melihat lowongan yang sudah kita ajukan. Di sini yang tadi kita ajukan yaitu sebagai pelaksana utama. Dan di sini statusnya masih pending. Kita akan lihat dulu detailnya. Di sini kita akan mengubah statusnya menjadi posting supaya bisa tampil di halaman landing page. Sudah berubah menjadi posting. Kita lihat di lowongan, ternyata sudah tampil. Dan kita akan yang terakhir melihat profil saya. Di profil saya di sini alumni bisa melengkapi data pribadinya seperti menambahkan berkas yang tadi saya bilang,
ijazah, SKCK, transkrip nilai, kartu kuning, SKS. Contoh kita akan menambahkan ijazah saja. Ijazah. Kita simpan. Sudah ditambahkan, kita lihat di bagian alumni, di detail alumni atas nama Elsa Estika. Ijazah pendidikannya sudah dimasukkan dan yang lainnya belum. Dan dicukupkan sekian presentasi tugas pelajaran PWPB dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.